Ya, penurunan terjadi di malam hari dengan menyeret harga emas turun di bawah level 4.000 kembali. Padahal sebelumnya kita sudah sempat tenang karena market sudah beranjak relatif lebih tinggi ya. Dari sejak sore hari kita sudah sempat lihat dan target pertama kita kemarin sudah sempat tercapai, target kedua juga sudah sempat tercapai. Bahkan saat video sore hari itu masih tetap berada di 4.000. Tapi di malam hari dengan penurunan di bawah 3960 dipicu juga oleh aksi profit taking di pasar saham yang akhirnya membuat market ikut mengalami penurunan. Tapi satu catatan pasti bahwa penurunan sampai saat ini tidak terlihat menciptakan rekor baru ataupun level terendah baru setelah level terendah ataupun koreksi tajam di tanggal 28 Oktober yang lalu. Kita lihat apakah ini punya kesempatan untuk rebound nanti malam atau masih ada kesempatan untuk turun. Dan bagaimana dengan nasib descending broadening wedge yang kita bahas dari sejak 1 minggu terakhir. Ini dia alasannya. Oke, sekedar mengingatkan bahwa harusnya secara teori kalau misalnya kita melihat dari posisi US Treasury yang mulai penurunan, maka kita harus dapatkan US dollar ataupun DXY itu juga harusnya turun. Tapi secara teori seperti itu, secara prakteknya beberapa kali kita pernah lihat mereka berbeda arah. Dan saat ini mereka sedang berbeda arah. Seperti Anda lihat, tadi malam dia turun, kemudian pagi ini juga relatif dia turun. Sementara yang kita perhatikan adalah DXY kecenderungannya mengalami kenaikan. Dan ini berarti praktis lanjutkan kenaikan sampai level resisten kedua ini. So, pertanyaannya adalah apakah dia akan lanjutkan kenaikan sampai ke level 101? Who knows? Tapi yang jelas kalau lihat dari gejalanya bisa saja tertahan terlebih dulu setelah lihat dari beberapa rekor yang lampau ataupun yang masa lalu bisa saja dia reject terlebih dulu atau tertahan lebih tepatnya. Nah, tinggal masalahnya adalah nanti malam akan menjadi penentu. Selalu kita bicara tentang data tenaga kerja, tapi saat ini berhubung non-farm payroll tidak rilis, berarti kita akan lihat dari data ADP saja di malam hari. Oke, perhatikan area 100 dan juga level 100.59. Kemudian yang cukup menarik di sini, mungkin sekedar mengingatkan juga, kejadian yang terjadi pada US Treasury Yield seperti Anda lihat di sini masih tetap bergerak di bawah garis kuning ataupun trendan kuning, berarti di bawah resisten, dan itu berarti masih dalam jalur penurunan ya. Jadi walaupun sempat rebound itu masih tetap jalur penurunan. Coba lihat dari pasar obligasi. Ini gunanya untuk menentukan atau melihat apa yang terjadi pada pasar. Kalau misalkan US Treasury-nya turun sementara US dollar-nya naik sendirian, maka patut dicurigai bahwa pergerakan tersebut karena dipicu oleh tingkat sentimen dari safe haven. Seperti yang terlihat, safe haven saat ini juga berpihak kepada pasar obligasi. Ini berbeda cerita dengan US Treasury yang selalu kita bahas setiap harinya. Jadi satu sisi yang kita lihat adalah US Treasury dalam fase penurunan, sedangkan pasar obligasi justru sedang mengalami kenaikan. Walaupun dengan catatan, sebetulnya safe haven juga belum terlalu beranjak menjauh ya, karena dia reboundnya pun atau naiknya pun relatif bisa dikategorikan terbatas. Nah, jadi pada dasarnya ini mengisyaratkan bahwa tingkat permintaan safe haven itu masih relatif lebih kuat di US dollar. Itu sebabnya saya rasa yang membuat kenapa pound sterling ataupun bahkan emas dan juga market lain kecenderungannya turun. Kita lihat di sini, pound sterling. Kalau kita perhatikan setelah dia tembus level yang kita tandai, yaitu kaitannya dengan level 1.3120-an, kita sedang melihat penurunan sampai 3020-an untuk saat ini. Dan saya pernah berkata terkait dengan potensi yang sangat dalam bisa terjadi menjelang keputusan BOE meeting. Tapi sayangnya BOE meeting baru diumumkan besok. Kemudian juga kita akan fokus yang sementara waktu terjadi adalah masalah penguatan dolar. Jadi ini juga terpicu ataupun tertekan oleh penguatan dolar. Nah, yang cukup menarik di sini, setelah beberapa kali dia gagal dan akhirnya bukan lagi membentuk yang namanya falling wedge, kita justru menjadi mencurigai dia sebagai double top. Jadi top pertama dan top kedua. Walaupun kondisinya miring seperti ini, ya berarti ini masih tetap double top. Dan berarti kalau kita ambil, berarti neckline-nya sedang diuji. Berarti catatannya adalah dalam 1 atau 2 hari ke depan, termasuk dengan besok, hati-hati dengan periode penurunan di bawah 1.3000. Kalau itu terjadi, maka proyeksi berikutnya adalah 1.2930 atau bahkan yang paling jauh adalah 1.27. Nah, kalau kita lihat dari grafik H4 untuk hari ini saja, berarti otomatis yang saya harapkan nantinya adalah rebound kemungkinan akan relatif terbatas, dan saya tandai dengan potensi rebound di zona ini. Itu adalah 1.3060 ataupun 1.3080-an sebelum nantinya dia lanjutkan penurunan 1.2990 atau bahkan 1.2960 atau lebih lanjut lagi 1.2900. Nah, jadi artinya di sini saya tetap pertahankan opsi sell sampai at least keputusan dari BOE meeting besok sore atau besok malam, dan kita ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh MPC ataupun voting MPC dan juga pernyataan dari Indo Belly. Di sisi lain, terkait dengan crude oil, sepertinya ada ancaman serius
serius terkait dengan nasib inverse head and shoulder. Di live streaming kemarin ataupun bahkan di technical outlook kemarin, saya sempat menyebutkan ada peluang terbentuknya inverse head and shoulder. Ini akan terwujud kalau misalkan dia confirm tembus di atas $62, atau setidaknya minimal dia terjaga jangan turun di bawah level $58. Yang terjadi saat ini adalah dia belum tembus level 62, dan bahkan kemarin reject di area 61, kemudian saat ini terancam turun di bawah level 60. Nah, artinya kalau Anda perhatikan di sini, berarti ada ancaman baru kaitannya dengan potensi yang kita sebut dengan descending triangle. Ya, descending triangle ini akan adu kuat dengan inverse head and shoulder. Kalau seandainya dalam beberapa waktu ke depan ternyata level 61 tidak ditembus, kemudian dia malah turun dan tembus lagi sampai di bawah 58, maka fix apa yang diperkirakan terkait dengan inverse head and shoulder itu batal atau gagal total. Berarti kita tidak lihat lagi sebagai peluang kenaikan, melainkan peluang penurunan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dalam beberapa jam ke depan, kita melihat ada tanda-tanda untuk rebound sampai tembus level 6160 atau bahkan lanjut di atas $62, maka proyeksi untuk inverse head and shoulder itu sangat menunjang. Dan berarti proyeksi ke depannya masih ada peluang untuk kenaikan ke level 66 ataupun level $65. Nah, sehubungan dengan apa yang terjadi pada pasar saham yang relatif terlihat sebagai kepanikan, maka kondisi tersebut digambarkan sebagai kondisi ketidaksehatan ataupun ya kekhawatiran pasar terkait dengan lemahnya permintaan global. Nah, ini berarti mengindikasikan juga secara ekonomi kemungkinan dia akan relatif menekan kepada harga minyak. So, kondisi untuk saat ini kita berbalik, bukan lagi buy, melainkan kita mengincar zona sell. Dengan target potensial adalah 59 ataupun bahkan 58.40. Kemudian kalau kita perhatikan dari emas, posisinya kalau teman-teman perhatikan dari grafik daily, ya seperti yang terlihat di sini, dia kembali turun sampai ke level yang relatif sama dengan, atau hampir sama ya, kita anggap ini relatif sama. Kalau misalkan di tanggal 28 Oktober yang lalu, level terendahnya adalah di zona 3886. Kemudian sehari berselang, itu adalah areal terendah yang kita catat sebagai kurang lebih sedikit lebih tinggi daripada areal 3886 tersebut. Ya, di tanggal 29 Oktober itu ada 3915. Sejauh ini penurunan pertahan 3929, kemudian rebound sampai 3978. Kita perhatikan teman-teman. Posisinya, kalau misalkan kita asumsikan apakah penurunan ini masih bisa berlanjut? Ya, ini bisa saja terjadi kalau dia tembus di bawah 3886, dan berarti proyeksi berikutnya adalah areal yang kita mungkin hubung-hubungkan dengan golden zone, dan itu berada di antara area 50% dan 61,8%. Artinya sangat menunjang untuk kemungkinan potensi munculnya area 3800 ataupun bahkan 3790-an. Nah, tapi dengan catatan pula, bisa saja penurunan tidak seheboh itu ataupun tidak seagresif itu, karena bisa saja penurunan tersebut tertahan di level mungkin 3915 atau 37 atau mungkin 3915 ataupun 3886, yang berarti itu menandakan ada peluang terbentuknya double bottom. Kalau ini yang terjadi teman-teman, berarti kita tidak perlu lagi menunggu level 3880-an ataupun bahkan 3790-an, melainkan kita cukup mengincar areal yang sama, minimal 3886 ataupun 3915, 3920 untuk peluang sebagai double bottom tersebut. Yang artinya dalam beberapa waktu ke depan ini akan sangat menentukan nasib berikutnya. Kalau memang ternyata apa yang dikatakan terkait dengan kenaikan di bulan November sampai Februari itu terwujud, maka seharusnya kita sudah mulai mengantisipasi hal tersebut. Nah, artinya di malam hari tolong perhatikan data ekonomi. Kalau data ekonomi tersebut cenderung relatif lebih lemah, maka kita akan segera ubah strategi kita menjadi buy. So, untuk saat ini kita pertimbangkan terlebih dulu untuk menahan diri, dan sell sepertinya masih tetap dominan. Kalau kita lihat dari grafik H1 ataupun grafik H4, saya pernah menyebutkan terkait dengan penembusan dari level support trendline yang akan memicu kepada penurunan lebih lanjut. Coba perhatikan, di level ini dia sudah mengalami penurunan dan tembus level support yang kemarin. Nah, berarti kenaikan ini adalah pullback sebelum akhirnya dilanjutkan penurunan. Penurunan pertama, kemungkinan zona coklat itu adalah level 3886 ataupun bahkan 3910. Kalau itu berlanjut, berarti kita akan harapkan munculnya area 3798 ataupun 3800. Kurang lebih ada di 3820-an. Berarti demand yang paling kuat diperkirakan akan muncul di zona ini. Dan itu saatnya kita lakukan buy, termasuk untuk Anda yang mengincar strategi medium term. Termasuk kalau misalkan Anda yakin dan percaya
15 tahun terakhir bahwa kenaikan selalu terjadi di bulan November sampai ke bulan Februari. So, di grafik H1 juga kita masih punya area yang kita sebut dengan broadening wedge, walaupun dengan catatan kita melihat ini tembus di bawah level support. Tapi hati-hati, yang dimaksud broadening wedge itu adalah di bagian ini. Sehingga, apakah dia gagal? Jawabannya belum gagal, karena kalaupun dia turun di zona ini, maka teringat dengan apa yang pernah terjadi di bulan Desember 2021. Saat itu terjadi pola yang relatif sama, dan Anda bisa lihat di sini, polanya justru mengalami kenaikan, dan kalaupun terjadi penurunan, Anda bisa perhatikan area yang terjadi dalam penurunan tersebut, itu relatif masih normal, dan masih tetap di dalam area yang kita sebut sebagai descending broadening wedge. Nah, artinya di sini kalau kita perhatikan dengan konteks bahwa level wave 5 itu masih bisa lebih rendah, maka bisa saja dia turun di bawah 3886. Berarti kalau gitu, apa yang terjadi saat ini, kita masih melihat fokus yang sama dan kemungkinan minimal sama atau bisa sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah. Berarti, kalaupun saya mau lakukan buy, minimal saya menunggu area 3929 kembali diuji untuk kemungkinan double bottom, atau kemungkinan double bottom lebih besar di grafik daily yaitu 3886, 3920, atau saya tunggu sampai ke level sedikit lebih rendah, dan itu berarti peluang untuk saya melakukan atau mempertahankan buy. Tapi untuk sementara ini, as long dia belum tembus di atas 3985 ataupun bahkan 3995, maka kita masih tetap diproyeksikan melihat dia penurunan. So, sell masih tetap dominan, kecuali kalau dalam beberapa jam ke depan, termasuk saat data ekonomi di malam hari menunjukkan angka relatif naik di atas level 3995, sebaiknya Anda switch strategi menjadi buy. Opsi buy berarti Anda lakukan setelah EDP dirilis. Itu pun dengan catatan, pertama adalah kalau dia tembus di atas 3995, atau yang kedua, penurunan sudah mendekati 3886.